Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 3 Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga, yaitu di mata kuliah metode numerik dengan materi yang kita lanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu masih tentang persamaan nonlinear. Tetapi kita hari ini dengan metode yang berbeda, yaitu yang pertama tentang metode biseksi dan yang kedua metode regula falsi. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu metode biseksi. Jadi ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Biasa metode biseksi ini kan B itu 2, jadi metode biseksi ini dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaannya. Jadi untuk menggunakan metode biseksi ini, terlebih dahulu ditentukan batas atas dan batas bawah. Kemudian dihitunglah nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu kita dapat dari X sama dengan A tambah B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda. Berlawanan tanda maksudnya misalnya si FA-nya positif, si FB-nya negatif, ataupun sebaliknya FA-nya negatif, FB-nya positif. Itu tandanya, ataupun dituliskan dengan FA dikali FB kurang dari 0. Kan kalau berlawanan tanda berarti positif dikali negatif menghasilkan negatif kan? Itulah maksudnya. Jadi setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Algoritma biseksi. Algoritma itu maksudnya step-stepnya, langkah-langkah menggunakan metode biseksi ini. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian, tentukan nilai A dan B, batas atas dan batas bawahnya. Kadang ada di suatu soal dia dikasih tahu batas atasnya, batas bawahnya, tapi kalau tidak dikasih tahu, kita tentukan sendiri. Ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Jika FA dikali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Maksud FA dikali FB ini lebih dari 0 berarti FA dikali FB itu menghasilkan nilai positif, ataupun nilai FA-nya sama nilai FB-nya sama-sama positif. Jadi itu tidak berlaku, tidak ada akarnya. Tetapi kalau jika FA-nya dikali FB kurang dari 0 ataupun negatif, maka kita lanjutkan hitung X-nya sama dengan A tambah B per 2 untuk nilai tengahnya. Yang ketujuh, setelah dapat X-nya, kita hitung Fx. Dan langkah yang ke-8, bila Fx dikali Fa negatif ataupun kurang dari 0, maka B-nya itu kita ganti menjadi X. Dan Fb-nya tetap menjadi Fx. Dan jika tidak, jika Fx-nya lebih dari 0, maka A-nya yang kita ganti X. Dan Fa-nya menjadi Fx. Yang langkah ke-9, jika nilai mutlak B dikurang A kurang dari toleransi error atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan si X-nya. Bila tidak, ulangi lagi langkah 6 sampai iterasi keberapa nilai mutlak B kurang A kurang dari E. Oke, kita masuk ke contoh soal. Dengan metode biseksi, tentukan akar X pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0 dengan epsilon 0,005. Oke, saya akan mengerjakan ini dengan Excel.
Tapi bisa juga dengan metode manual, tapi itu nanti tugas kalian. Saya akan mengerjakannya dengan Excel. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Dengan metode biseksi, tentukan akar dari X pangkat 3 dikurang 8 sama dengan 0 dengan epsilon 0,005. Iterasi yang pertama. Definisikan fungsi udah ya tadi, X pangkat 3 dikurang 8. Dan tentukan nilai A dan B-nya. Kalau misalnya di soal tidak dikasih tahu A dan B-nya, kita coba-coba aja random. Tapi ingat, FA dikali FB-nya itu harus negatif, tidak boleh lebih dari. Oke, kita mulai dari 0 ya A-nya. Kalau 0 pangkat 3 dikurang 8 minus 8. Oh, berarti si B-nya harus bernilai positif FB-nya. Kalau misalnya 1 pangkat 3 kurang 8 minus 9, berarti bukan. 2 pangkat 3 8 kurang 8 0, berarti kita nggak pakai 2, dia harus negatif hasilnya. 3 pangkat 3 27 kurang 8 minus 19. Jadi positif dan negatif, negatif dan positif, jadi kita pakai 3. X nya setelah kita dapat AB, lihat, tentukan toleransi, dikasih tahu di soal 0,05, dan hitung nilai FA. Nilai FA nya itu X pangkat 3, ganti si A nya jadi ini 0 pangkat 3 pangkat 3 dikurang 8 minus 8. FB ganti B nya jadi X, ganti X nya menjadi B pangkat 3 dikurang 8. Oke, setelah itu hitung X nya, A tambah B per 2. A tambah B per 2 sama 5. Fx nya ganti X nya jadi 1,5, ini pangkat 3 kurang 8. FA dikali Fx, FA dikali Fx nya ini, kemudian B dikurang A, B nya 3 kurang A nya ini. Oke, karena jika Fx dikali FA kurang dari 0, maka B nya kita ganti jadi X. Jika maksud saya, jika Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb nya sama dengan Fx. Bila tidak, maksudnya bila tidak itu Fx dikali Fa itu lebih dari 0, maka A nya kita ganti menjadi X dan Fa jadi Fx. Oke, ini masuk ke iterasi kedua karena B dikurang A nya belum kurang dari 0,05, jadi kita lanjut iterasi kedua. Jadi jika saya pakai rumus ya, jika FA dikali Fx kurang dari lebih dari 0, maka ini ganti jadi A. Ini sebaliknya, jika Fx kurang dari 0, maka ini B. Cara mencari X nya, ini kan udah sama semua sih nilainya, rumus-rumusnya, jadi kita drag aja ke bawah karena rumusnya sudah sama semua. Jadi saya drag aja sampai bawah. Ini karena pakai Excel ya, tapi kalau nanti pakai manual kalian harus menghitungnya masing-masing iterasi. Oke, B kurang A nya oke, alhamdulillah pas-pasan. Lihat nih,
jika B dikurang A kurang dari 0,05. Kalau yang ini kan masih di atas 0,005 kan, berarti jika sudah B kurang A nya sudah kurang dari epsilon, maka proses diberhentikan dan didapatkanlah akar X. Nah, dengan fx nya minus 0,009. Oke, kita masuki ke metode yang ketiga, yaitu metode Regular-Falsy. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range, dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Metode Regular-Falsy ini biasa juga dikenal dengan metode false position. Jadi metode Regular-Falsy ini banyak ya nama lainnya, disebut juga ada metode interpolasi linear atau metode posisi salah. Adalah metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linear melalui proses iterasi. Metode Regular-Falsy ini merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Solusi akar atau akar-akarnya dengan menggunakan metode Regular-Falsy merupakan modifikasi dari metode bisection atau biseksi dengan cara memperhitungkan kesebangunan yang dilihat pada kurva berikut. Jadi metode Regular-Falsy ini menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui titik A dan FA di sini, dan titik B ke FB dengan sumbu X. Jika titik potong tersebut adalah C, maka akar terletak antara AC dan CB. Coba perhatikan segitiga PCB dan segitiga PQR, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: PB per BC sama dengan PR per RQ. Dari persamaan di atas ini kita lihat dari titik-titiknya juga, maka didapat FB dikurang 0 per B kurang C sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A, sehingga kita kita selesaikan sehingga kita dapat C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, karena digambarkan C, tapi kita misalkan di metode Regular-Falsy itu nilai akar persamaannya itu X, jadi kita ganti X, tapi kalau C juga nggak apa-apa, tapi kali ini saya mengganti C nya menjadi X. Jadi X sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Algoritma metode Regular-Falsy atau step-stepnya, cara mencari akar persamaan dengan metode Regular-Falsy. Yang pertama itu kita definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas, sama seperti di biseksi, masih sama kalau atas. Kemudian tentukan toleransi error atau iterasi maksimum. Kemudian tentukan nilai fungsi FA dan FB. Yang membedakan antara biseksi dan Regular-Falsy itu nilai X-nya. Kalau tadi di biseksi X-nya itu A tambah B per 2, kalau di metode Regular-Falsy itu B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Setelah kita mencari X-nya, hitung nilai fx, kemudian hitung errornya. Errornya itu nilai mutlak dari fx. Kemudian jika fa dikali fx kurang dari atau sama dengan 0,
bisa jadi berarti 0 ataupun negatif, maka A-nya kita ganti menjadi C. Tapi jika FA dikali Fx itu lebih dari 0, maka B-nya yang kita ganti menjadi C. Dan jika nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan toleransi errornya, hentikan iterasinya. Maka akar persamaan adalah X-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Dengan metode regula falsi, tentukan akar dari X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 3X kurang 3 sama dengan 0 dengan epsilon 0,005. Oke, saya akan mengerjakannya. Regula falsi yang pertama, definisikan fungsi Fx. Ketahui dari soal, X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X dikurang 3. Kemudian tentukan batas atas dan batas bawah. Kalau tidak dikasih soal, kita random aja. Saya ambil random A-nya itu 1. Kita cari dulu nilai FA-nya. Karena dikali FA dikali FB harus berlawanan tanda, harus negatif. Salah satunya. FA pangkat 3 ditambah A pangkat 2 dikurang 3 dikali A kurang 3. Hasilnya minus 4, berarti si FB nya harus positif. Kita random lagi B nya, saya ambil random 2 sama dengan B pangkat 3 ditambah B pangkat 2 kurang 3 kali B kurang 3 3. Oke, karena sudah FA-nya negatif, FB-nya positif, berarti ini memiliki akar. Cara mencari yang membedakan regula falsi dan biseksi. Kalau biseksi tadi cara mencari X-nya itu A tambah B per 2. Nah, kalau di regula falsi cara mencari X-nya itu dengan B. Sepertinya harus kita cari dulu ini. B kurang A. B dikurang A sama dengan B-nya ini kurang A-nya ini. Oke. X-nya itu dari sini B dikurang FB dikali B kurang A. Kita tutup, kemudian kita bagi buka kurung FB ini dikurang FA, karena FA-nya tutup, jadi saya ambil dari sini aja E3. Kita tutup. Nilai X nya 1,3. Kemudian cari nilai Fx nya, ganti ini X pangkat 3 tambah pangkat 2 dikurang 3 dikali X kurang 3. FA dikali Fx. Oke, karena Fx nya belum kurang dari 0,05, jadi kita lanjutkan iterasi kedua. Cara mencari A nya sama kayak tadi. Jika FA dikali Fx kurang dari 0, maka A nya kita ganti jadi C. Jika tidak, B nya yang kita ganti jadi C. Jadi dengan if FA dikali Fx lebih dari 0, maka X nya kita ganti menjadi A.
Selanjutnya yang B, jika fa dikali fx itu kurang dari 0, maka x nya kita ganti jadi B. Oke, cara mencari x nya ini kita drag aja semuanya karena udah sama rumusnya. Kita lihat dari fx nya belum 0 kecil dari 0,5 karena ini udah sama semua ke bawah iterasinya, kita drag aja. Oke, mana yang kecil dari 0,05? Nilai mutlak ya, jadi kalau nilai mutlak negatif dia hasilnya positif. Ini belum, oh ini di iterasi kelima sudah kecil dari 0,05 dan nilai x nya ini kita hapus saja karena ini udah nggak butuh. Oke, sekian.